Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Horor. Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Kontrakan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, lalu tekan icon lonceng di atas supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari kami. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Rumah kontrakan. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Yuda. Dalam tulisan ini aku akan menceritakan tentang pengalaman hororku waktu aku tinggal di kontrakan sekitaran Bandung Selatan. Di tempatku ada 3 kontrakan yang salah satunya dihuni olehku. 2 kontrakan lainnya kebetulan diisi oleh bibi-bibiku yang masing-masing sudah mempunyai keluarga. Aku memilih kontrak di tempat itu selain harganya murah, ya karena kontrakan itu dekat dengan tempatku bekerja di saat itu. Maklumlah, aku lahir dari keluarga yang kurang dari segi ekonomi. Makanya keluargaku sering pindah-pindah kontrakan. Tapi saat ini aku memilih untuk mengontrak terpisah dari orang tuaku. Ya karena aku belajar buat hidup mandiri. Udah gede lah, malu aku. Hehehe. Singkat cerita, sudah 1 minggu aku menempati kontrakan. Belum ada kejadian aneh. Ya nyaman-nyaman aja lah. Sampai pada suatu malam, tepatnya di hari Senin, malam Selasa. Seperti biasa, aku pulang kerja jam 5 sore. Setelah bersantai sejenak untuk melepas lelah, aku pun beranjak untuk mandi. Karena mengingat waktu sebentar lagi udah mau maghrib ya. Setelah selesai sholat maghrib, seperti biasa, aku main HP sambil menunggu waktu datangannya waktu sholat isya. Gak tahu kenapa perasaanku kok nggak enak ya. Kebetulan aku bisa disebut bisa merasakan hal-hal yang bersifat gaib. Meskipun belum pernah melihat secara langsung fisik mereka ya. Lagian siapa juga sih yang mau ngelihat fisik mereka? Nyeremin. Hawa yang awalnya terasa sejuk, tiba-tiba sedikit agak hangat. Dan aku mulai mengerti kalau hawa kayak gini memang tanda kehadiran dari mereka ya. Tapi mungkin ini makhluk yang nggak terlalu jahat ya. Meskipun begitu, itu cukup membuat aku agak merinding gitu. Gak lama terdengar azan isya. Setelah aku sholat isya sekitaran jam 8, aku pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi. Setelah kembali dari membuat kopi, aku kembali ke ruang tengah untuk sekedar bersantai, menikmati keheningan di malam itu. Singkat cerita, setelah jam setengah 10 malam, aku pergi ke kamar untuk tidur. Karena mata udah nggak bisa diajak kompromi nih. Tak lama kemudian, aku pun tertidur.
Sekitaran jam setengah 1 dini hari, aku terbangun karena aku merasakan selimut yang aku pakai seperti ada yang menarik-narik ya. Aku pun terbangun. Dalam hati, aku bertanya, makhluk apa nih? Soalnya ya di rumah aku cuman ada aku aja ya. Aku tengok kanan, kiri, nggak ada apa-apa, dan nggak ada siapa-siapa juga. Aku berpikir mungkin hanya halusinasiku saja mungkin ya. Dan tak lama kemudian, karena mataku masih sepet, aku pun tertidur kembali. Kurang lebih setengah jam aku tertidur. Sekitar jam 1 malam, lagi-lagi ada yang menarik-narik selimutku. Bahkan aku sampai terjatuh dari kasur. Bruk! Astagfirullahaladzim, maunya apa nih makhluk? Dalam hati aku berkata. Karena kesal, aku pun langsung berbicara. Jangan ganggulah. Kalau mau kenalan, perlihatkan saja wujudmu. Jangan kayak gini. Ucapku bernada kesal. Setelah aku berucap seperti itu, di ruang tengahku tiba-tiba ada suara seperti seorang wanita tertawa dengan nada yang halus. "Hei, siapa di sana?" Ucapku sedikit berteriak. Tak ada jawaban. Hanya suara tertawa halus yang aku dengarkan. Sedikit penasaran dan agak takut juga sih, aku mengintip dari gorden kamarku ke arah ruang tengah. Aku lihat kanan, kiri. Aku nggak menemukan siapa-siapa. Lalu aku berkata dengan halus, "Kalau mau berkenalan, datanglah secara baik-baik. Karena aku tahu kamu makhluk yang sifatnya baik. Bisa terasa dari aura yang kamu keluarkan." Setelah aku berbicara seperti itu, dari ruang tengah ku melihat gumpalan asap putih tipis. Lama aku perhatikan, dan lama-lama terlihat bayangan seorang perempuan. Wajahnya samar, tapi terlihat jelas. Perempuan itu wajahnya cantik, memakai baju seperti dress panjang, putih bersih. Namun di kepalanya ada tanduk kecil, dan di sela-sela giginya terlihat taring meskipun gak terlalu panjang. Aku kaget, tapi aku memberanikan diri dan mencoba berkomunikasi dengannya dengan memakai bahasa Sunda. Di sini aku terjemahin langsung aja ya, supaya kalian ngerti. "Assalamualaikum, kamu siapa? Dan ada maksud apa memperlihatkan diri padaku?" Lalu dia pun menjawab, "Aku yang menjaga tempat ini. Jangan takut. Aku hanya ingin tahu siapa kamu." Di sana aku memperkenalkan diri dan aku meminta izin padanya untuk menempati tempatnya.
Setelah aku meminta izin padanya, dia pun mengizinkan dengan syarat, jangan pernah berbuat maksiat di tempat ini. Lebih bagus lagi jika aku perbanyak untuk mengaji, karena dia suka dengan suara orang yang mengaji. Setelah aku berkomunikasi, di akhir pembicaraan, dia mengingatkan agar hati-hati dengan makhluk usil yang ada di kamar mandi. Ya, kebetulan sih kamar mandinya berada di luar kontrakan. Maklumlah, kontrakan murah. Hehehe. Aku pun bertanya kembali kepadanya, maksudmu makhluk seperti apa dia? Dengan halus, dia pun menjawab, nanti juga kamu tahu sendiri. Perlahan, dia pun menghilang dari hadapanku. Sejujurnya sih, ada rasa penasaran di dalam hati. Ya, tapi aku nyari aman aja lah. Selama nggak mengganggu, ya oke-oke aja lah. Toh sama-sama makhluk ciptaan Allah juga kan. Singkat cerita, setelah 1 bulan aku menempati kontrakan itu, aku sudah mulai mendapat gangguan dari makhluk itu. Aku sempat mengira kalau jin wanita itu yang menggangguku, ya karena namanya juga jin ya, pasti sedikit banyak suka usil sama manusia, karena itu tugas mereka ya. Waktu itu hari Selasa, malam Rabu. Seperti biasa, aku sedang merebahkan diri setelah lama capek bekerja seharian. Tak terasa waktu pun berlalu. Sekitaran jam 10 malam, aku bersiap untuk tidur. Tapi saat itu keinginanku harus tertunda, karena tiba-tiba ada panggilan alam yang mengharuskanku pergi untuk ke kamar mandi. Setelah aku beres dan mau keluar kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi susah untuk dibuka. Lah, kenapa nih pintu? Kok susah amat dibuka? Padahal gak dikunci loh. Lama aku mencoba membukanya, tapi tak kunjung terbuka juga. Setelah kurang lebih setengah jam aku mencoba, dan akhirnya terbuka juga. Alhamdulillah, terbuka juga. Kalau enggak, mungkin aku udah tidur di kamar mandi, ucapku dalam hati. Setelah aku berjalan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba di ujung mataku, aku melihat seperti ada orang yang sedang berdiri di sudut kamar mandi. Di sana aku kaget dong. Lalu aku lirik, ternyata tidak ada siapapun di sana. Padahal aku yakin tadi aku melihat sesuatu di sana. Asem, ada yang mau ngerjain lagi kayaknya nih, ucapku dalam hati. Tiba-tiba aku teringat akan omongan si nona cantik bertaring itu dengan adanya makhluk bandel yang ada di kamar mandi. Apa mungkin dia ya? Ucapku. Sebenarnya ada perasaan takut, karena dengan auranya aku bisa merasakan hawa yang panas, yang menandakan kalau makhluk itu termasuk jin yang jahat atau usil mungkin ya. Karena rasa takutku
tak sebesar rasa penasaranku. Lalu aku mencoba untuk berbicara dengannya. "Siapa kamu? Kalau kenalan langsung aja perlihatkan wujudmu," kataku sambil agak sedikit berteriak. Setelah aku berbicara seperti itu, tiba-tiba ada angin lembut yang hawanya panas membuatku merindingnya. Gila nih makhluk, hawanya gini amat ya, ucapku di dalam hati. Setelah aku bergumam seperti itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk, tepatnya bau anyir, dari sudut kamar mandi. Seketika itu pun muncul sosok tinggi besar, bermata merah. Sekujur tubuhnya dipenuhi seperti luka yang masih basah. Ternyata dari situlah sumber bau itu muncul. Matanya yang tajam melihat ke arahku. Dan tak tahu kenapa, seketika itu badanku terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Astagfirullahaladzim. Hanya kata itulah lirih yang mampu terucap dari bibirku. Perlahan-lahan dia mendekatiku. Semakin dia mendekat, semakin pekat pula bau yang timbul dari tubuhnya. Di situ aku merasa gemetaran seluruh tubuhku. Perlahan tangannya menyentuh pundakku. Pelan dia menyusuri pundakku sampai ke leherku. Terasa jari-jarinya yang kasar dan sedikit basah mengenai kulitku. Setelah tangannya sampai di leherku, tiba-tiba aku merasakan sesak di dadaku. Pandanganku pun mulai buram. Dan seketika itu, aku pun tak sadarkan diri. Di pagi harinya, aku bangun di kamar. Aku bangun di kamar kontrakanku dengan keadaan badan sakit semua. Kata bibiku, semalam aku ditemukan terkapar di luar kamar mandi. Waktu bibiku hendak ke kamar mandi, ingin berwudu. Dan saat itulah aku menceritakan semua yang aku alami di malam itu. Lalu bibiku pun bilang, dia adalah makhluk yang sudah lama menghuni di sana. Dia mungkin iseng karena ada penghuni baru di sekitar tempatnya. Sejak saat itulah aku tak berani lagi untuk keluar di tengah malam. Dan saat itu aku percaya bahwa mereka itu memang ada. Mungkin cukup segitu dulu ya videonya. Sekali lagi, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Lalu tekan lonceng di atas agar ada notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.